Indeks harga saham gabungan berisiko mengalami koreksi pada September 2025 seiring tren pelemahan historis meskipun arus modal asing masih deras masuk ke pasar saham Indonesia. Analis Kiwum Sekuritas Indonesia Abdul Aziz Setio mengatakan pelaku pasar sudah melakukan price in sejak Agustus sehingga peluang terjadinya aksi jual saham setelah pengumuman penting atau sell on news pada September terbuka lebar. Ketopik pilihan pemirsa, indeks harga saham gabungan berisiko mengalami koreksi pada September 2025 di tengah berlanjutnya arus modal asing ke pasar saham Indonesia. Meski demikian, prospek pergerakan indeks harga saham gabungan di kuartal 3 tetap positif, didukung oleh berbagai faktor di antaranya rebalancing indeks FTSE dan MSCI, serta proyeksi pemangkasan Fed Fund Rate pada September mendatang. Indeks harga saham gabungan berisiko mengalami koreksi pada September 2025 seiring tren pelemahan historis meskipun arus modal asing masih deras masuk ke pasar saham Indonesia. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, investor asing mencatatkan beli bersih atau net buy senilai 731,36 miliar rupiah. Sejak awal tahun, nilai jual bersih atau net sell investor asing kian berkurang menjadi 51,71 triliun rupiah. Analis Kiwum Sekuritas Indonesia Abdul Aziz Setio mengatakan pelaku pasar sudah melakukan price in sejak Agustus sehingga peluang terjadinya aksi jual saham setelah pengumuman penting atau sell on news pada September terbuka lebar. Kendati demikian, prospek pergerakan indeks pada kuartal 3 2025 tetap dinilai positif. IHSG sendiri tercatat naik sebesar 8,04% pada Juli 2025 dan 6,16% per Agustus 2025. Dengan kombinasi arus modal asing, ekspektasi suku bunga global, serta prospek sektor unggulan, IHSG dinilai masih memiliki ruang penguatan pada kuartal 3 2025 meski volatilitas September perlu diwaspadai. Sementara itu pada perdagangan awal pekan IHSG menguat 0,87% ke level 7.926 dengan nilai transaksi 19,46 triliun rupiah. Jumlah ini lebih tinggi dari rata-rata transaksi pekan lalu senilai 17,92 triliun rupiah. Adapun investor asing mencatatkan net buy sebesar 731,6 miliar rupiah di seluruh pasar. Saham Bank BRI memimpin dengan net buy sebesar 474,72 miliar rupiah, disusul saham BVIC, saham Aman, saham Antam, dan saham Astra Internasional. Selain itu, saham Film, PSAB, Brand, Tower, dan DSNG juga masuk ke dalam jajaran net buy terbesar pada perdagangan Senin. Terkait potensi IHSG ke depan, Retail Equity Analis Indo Premier Sekuritas Indri Liftiani Travelin Yunus menyampaikan kenaikan IHSG didukung oleh berbagai faktor, mulai dari sentimen pemangkasan suku bunga Bank Indonesia, rebalancing indeks FTSE dan MSCI, serta proyeksi adanya pemangkasan suku bunga acuan oleh Federal Reserve pada September mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. Keinformasi yang minta pemirsa di mana PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI bakal melaksanakan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau dikenal dengan private placement senilai 300 miliar rupiah. Dana segar dari aksi korporasi tersebut akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus mendukung keberlanjutan usaha anak perusahaan. Dikutip dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk menyebutkan aksi korporasi ini akan dilaksanakan di 2 September 2025 dengan menerbitkan sebanyak 20,91 juta saham baru bernilai nominal Rp100 per saham. Seluruh saham baru tersebut akan diambil bagian oleh PT Multi Arta Pratama yang merupakan pemegang saham pengendali perseroan. Adapun harga pelaksanaan PMT HMETD 3 ini ditetapkan sebesar Rp14.350 per saham. Dengan demikian, total dana yang akan diperoleh perseroan dari aksi korporasi ini mencapai sekitar Rp300,06 miliar. Penentuan harga pelaksanaan PMT HMETD 3 sesuai dengan surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor keputusan 00101/BEI 12/2021. Hal ini terkait perubahan peraturan nomor 1A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan perusahaan tercatat, di mana harga pelaksanaan paling sedikit 90% dari rata-rata harga penutupan saham perseroan selama kurun waktu 25 hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal permohonan pelaksanaan PMT HMETD 3.
Perseroan menjelaskan dana dari aksi korporasi akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus mendukung keberlanjutan usaha anak perusahaan, yaitu PT Cahaya Inti Sentosa, PT Panorama Eka Tunggal, dan PT Karunia Utama Selaras. Perseroan memiliki kepemilikan di atas 99% pada entitas tersebut. Setelah aksi ini rampung, jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan akan meningkat menjadi 1,69 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, di tengah aksi korporasi akan dilakukan secara teknikal, saham PANI di sepanjang perdagangan hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam secara intraday, bahkan sempat melemah di atas 6%. Pemirsa, saat ini melemah di 5,62%. Banyak rumor yang beredar, nilai dari private placement-nya itu di bawah ekspektasi pasar. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham PANI di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Di penutupan perdagangan, hari sebelumnya ditutup di 16.025. Pada pukul 9 pembukaan pagi tadi langsung tertekan ke 15.850, bahkan ke intraday terendah hari ini di 14.625. 10.40 penguatan lebih ke arah terbatas di 15.150 dan penutupan di 15.025 dan pembukaan di sesi kedua di 15.000. Lebih cenderung tertekan, pemirsa. Saat ini melemah di 5,62% di 15.125. Intraday terendah di 14.625. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Pergerakan saham PANI dalam 6 bulan terakhir sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan setelah mengalami tekanan yang cukup dalam di bulan April. Ya, ke grafis selanjutnya, pergerakan saham PANI dalam 6 bulan terakhir di perdagangan awal Maret untuk saham PANI di 11.650, pemirsa. Ya, saya akan coba bacakan saja. Di 9 April tertekan di 7.875, pemirsa, waktu trading halt. Kemudian di Mei menguat ke 12.075, Juni di 10.900 dan 23 Juli ini menembus ke level intraday tertingginya dalam 6 bulan terakhir di 16.700 dan di Agustus lebih cenderung mengalami pelemahan ke 15 ribuan, pemirsa. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, di mana price earning ratio-nya saya akan coba bacakan 443.70 kali, PSR-nya di 77.80 kali, PBV-nya di 11,70 kali, sudah jauh di atas 1 kali, dan PCFR-nya di 706,87 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.